Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi kelas 4 SD atau MI yang sedang melaksanakan belajar dari rumah. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Anak-anak jangan lupa selalu berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga nanti kalian bisa belajar di sekolah seperti biasa. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang buku tematik tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Pada halaman 5 di buku kalian diawali dengan kegiatan ayo membaca tentang kisah ahli CPJ energi. Pada bagian itu diceritakan tentang manfaat energi matahari bagi biji-bijian yang kemudian tumbuh menjadi tumbuhan, dan tumbuhan itu menyimpan cadangan makanan dan energi yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Anak-anak, pada bagian bawah di situ ada gambar matahari, kemudian ada kotak kosong dan ada tanda panah yang mengarah ke kotak kosong itu. Nah, apa maksudnya adalah kalian disuruh mengisi bagian-bagian kotak yang kosong itu dengan manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Nah, oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat energi matahari. Harapan saya dengan menyimak video ini, nanti kalian bisa menyebutkan manfaat-manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Oleh sebab itu, tolong diperhatikan penjelasan tentang manfaat energi matahari. Manfaat energi matahari. Matahari adalah sumber energi yang terbesar di bumi. Matahari disebut sebagai sumber energi karena matahari memancarkan energi panas dan cahaya. Disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi karena setiap hari matahari selalu memancarkan energinya dan tidak pernah ada habisnya. Anak-anak sekalian, bayangkan jika di bumi ini tidak ada matahari, maka tidak ada energi panas dan cahaya. Ketika malam hari, kita merasakan bahwa udara sangat dingin, padahal matahari baru saja tenggelam beberapa jam. Bayangkan jika matahari tidak pernah terbit lagi, maka bumi akan menjadi sangat-sangat dingin. Bahkan kita tidak akan pernah melihat air lagi, karena air-air yang ada di lautan, di sungai, atau mungkin di bak mandi kita itu semuanya akan menjadi es. Bayangkan juga jika tidak ada cahaya matahari. Ketika matahari terbenam, bayangkan jika matahari itu tidak pernah terbit lagi, maka bumi akan selamanya menjadi gelap gulita. Kemudian, kenapa matahari juga disebut sebagai energi terbesar di bumi? Karena energi matahari itu tidak pernah habis meskipun digunakan terus-menerus. Di matahari dari dulu sampai sekarang terus memancarkan energi tiada habis-habisnya. Oleh sebab itulah maka matahari disebut sebagai sumber energi yang terbesar di bumi. Apa manfaat energi matahari bagi makhluk hidup? Yang pertama, energi cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Jadi, tumbuhan hijau itu membuat makanan membutuhkan bantuan cahaya matahari. Bagaimana terjadinya proses fotosintesis? Tumbuhan memiliki akar. Akar berguna untuk mengambil air dan zat hara atau pupuk dari dalam tanah yang kemudian akan dibawa naik ke daun. Ketika zat hara dan air sudah sampai di daun, dengan bantuan cahaya matahari, maka tumbuhan tersebut akan membuat makanan. Hasilnya berupa karbohidrat atau makanan dan gas oksigen. Karbohidrat yang dihasilkan dari fotosintesis digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang sehingga tumbuhan bisa menjadi besar. Kemudian sisanya zat-zat makanan itu akan disimpan dalam bagian-bagian tubuhnya seperti ada yang disimpan di akar, di batang, di daun, dan di buah-buahnya. Fotosintesis juga menghasilkan gas oksigen. Gas-gas oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan itu membuat udara menjadi sejuk dan sangat bermanfaat bagi hewan dan manusia untuk bernafas. Oleh sebab itu, kenapa ketika siang hari yang sangat panas, ketika kita berteduh di bawah pohon, terasa sejuk. Energi panas matahari juga dimanfaatkan oleh ular atau hewan-hewan reptil yang berdarah dingin untuk membantu pencernaan makanan.
Kenapa seperti itu? Ular kita ketahui bahwa ketika makan dia menelan bulat-bulat makanannya. Ular tidak pernah mengunyah makanannya, sehingga ketika masuk ke dalam perutnya, makanannya masih utuh. Dan ular itu termasuk hewan yang berdarah dingin, sehingga suhu tubuhnya tidak pernah hangat. Untuk membantu proses pencernaan, maka ular itu membutuhkan cahaya matahari untuk membantunya mencerna makanan supaya bisa diolah menjadi energi. Oleh sebab itu, jangan heran jika pada siang hari kita biasanya melihat ular sedang berjemur. Apa yang terjadi jika ular tidak berjemur pada siang hari ketika setelah makan? Maka yang terjadi adalah makanan yang ada di dalam tubuhnya itu akan membusuk. Nah, ketika makanan membusuk akan menjadi racun bagi tubuhnya dan ular tersebut akan meninggal. Oleh sebab itulah, dalam mencerna makanan, ular itu sangat tergantung pada panas matahari. Energi panas matahari juga dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan pakaian basah. Ini bisa kita lihat sehari-hari. Ketika selesai mencuci baju, maka baju menjadi basah. Supaya baju menjadi kering, maka baju itu perlu dikeringkan di bawah panas matahari. Kenapa panas matahari bisa mengeringkan pakaian yang basah? Karena pakaian yang basah itu mengandung air. Nah, air itu bisa lepas dari pakaian apabila air itu diubah menjadi uap. Untuk mengubah air menjadi uap, maka dibutuhkan panas matahari. Ketika seluruh air yang ada dalam pakaian sudah menguap, maka pakaian akan menjadi kering. Energi panas matahari juga dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan hasil panen. Para petani, baik petani padi, petani jagung, petani kopi, dan lain sebagainya, itu hasil panennya masih mengandung banyak air. Seperti padi ketika habis dipanen itu masih mengandung banyak air. Oleh sebab itu perlu dikeringkan dengan menggunakan panas matahari. Jika tidak dikeringkan, maka padi-padi tersebut tidak bisa digiling. Sehingga kalau padi masih terlalu basah, ketika digiling akan hancur dan tidak bisa menghasilkan beras yang baik. Oleh sebab itu, sebenarnya cahaya matahari ini sangat besar manfaatnya bagi pengolahan hasil pertanian supaya bisa dijadikan bahan makanan oleh manusia. Energi panas matahari juga dimanfaatkan manusia untuk membuat listrik tenaga surya. Panas dan cahaya matahari ditangkap melalui sel-sel surya. Sel-sel surya ini biasanya dipasang pada atap-atap atau pada genteng-genteng rumah-rumah yang modern. Sel-sel surya tersebut menangkap cahaya dan panas matahari, kemudian disimpan, dan dengan menggunakan peralatan khusus, maka energi matahari itu diubah menjadi listrik yang bisa digunakan untuk menerangi rumah dan digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik lainnya. Energi panas matahari juga dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat garam. Para petani garam yang hidup di tepi pantai, mereka memiliki tambak-tambak yang berada di sekitar pantai. Ketika air laut pasang, tambak-tambak mereka buka sehingga air laut itu masuk ke dalam tambak mereka. Ketika air laut akan surut, maka tambak-tambak itu oleh mereka ditutup, sehingga air laut yang sudah masuk terperangkap. Kemudian, pada saat siang hari, air laut yang berada di tambak-tambak mereka itu terkena cahaya dan panas matahari. Karena terkena panas dan cahaya, air laut yang berada di tambak-tambak itu akan menguap. Ketika air laut sudah menguap semua, yang tersisa adalah tumpukan-tumpukan garam. Itulah tumpukan garam yang kemudian dikumpulkan oleh para petani dan kemudian dibawa ke pabrik-pabrik untuk diolah menjadi garam. Kemudian dikemas dengan baik dan dijual sehingga kita bisa merasakan garam dapur yang digunakan sebagai bumbu masak. Energi panas matahari juga dimanfaatkan manusia untuk membuat batu bata. Batu bata dibuat dari tanah liat, dicampur dengan air, kemudian dicetak membentuk balok-balok batu bata. Balok-balok yang masih basah itu mudah sekali patah. Oleh sebab itu perlu dikeringkan dengan menggunakan panas matahari. Ketika balok-balok batu bata itu sudah kering, kemudian ditata dan dibakar dengan suhu tertentu dan dalam waktu tertentu sehingga menjadi berwarna merah. Ketika menjadi berwarna merah dan keras, maka batu-batu bata tersebut siap digunakan untuk membuat bangunan rumah-rumah dan gedung-gedung. Anak sekalian, setelah menyimak penjelasan dan menyaksikan gambar-gambar tentang manfaat energi matahari yang sudah saya sampaikan, tentunya kalian sekarang bisa menyebutkan apa manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Untuk mengingatnya, saya ulang,
Energi panas dan cahaya matahari yang pertama dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian energi matahari juga dimanfaatkan oleh ular atau reptil untuk membantu proses pencernaan. Kemudian energi matahari juga bermanfaat untuk membuat listrik tenaga surya. Energi matahari bagi manusia bermanfaat untuk mengeringkan pakaian basah, kemudian juga bermanfaat untuk mengeringkan hasil panen seperti padi, jagung, dan kopi. Selain itu, juga berguna untuk membantu proses pembuatan garam. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Oleh sebab itu, anak-anak jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan matahari yang selalu senantiasa terus-menerus memancarkan energi panas dan cahaya bagi bumi sehingga semua makhluk hidup yang ada di bumi ini bisa menjalankan kehidupannya dan terus berlangsung terus-menerus. Karena apa? Jika tidak ada energi matahari, maka semua makhluk di bumi ini dipastikan akan menjadi punah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan menyimak video dan penjelasan ini, kalian bisa memahami dan bisa mendapatkan ilmu baru, ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.